udah selesai membahas item damage murni. Sekarang saatnya item penetration. Untungnya Heptasis dan Hunter Strike sudah termasuk item penetration. Tapi mereka itu kurang kuat kalau lawan punya armor yang banyak. Untuk itu, kita perlu item penetration terbaik bernama Malefic Roar. Malefic Roar memberikan unik atribut berupa physical penetration. Meski begitu, yang bikin dia sangat kuat adalah pasifnya yang bernama Armor Buster. Saat dia menyerang lawan, dia akan mendapat tambahan physical penetration lagi. Tapi semakin tinggi armor lawan, physical penetration-nya juga akan semakin banyak. Item-item yang kita bahas tadi itu kuat banget. Tapi item damage murni itu bisa di-counter dengan item-item fisikal yang defensif yang akan kita bahas sekarang. Item-item defensif merupakan jenis item terpenting untuk kalian ketahui karena item-item ini harus diimprovisasi setiap game. Jadi ayo kita mulai dengan Wind of Nature. Wind of Nature memberikan stat fisikal, tapi yang membuat dia spesial adalah pasifnya yang bernama Wind Chant. Jika itemnya diaktifkan, kamu akan imun dari semua physical damage selama 2 detik. Tapi item ini lebih cocok buat marksman, soalnya durasi imunnya akan dipotong kalau dipakai oleh role lain. Sayangnya Wind of Nature cuma bisa menahan serangan fisikal, jadi kamu masih bisa di burst sama mage. Untungnya, kita punya Winter Crown, yang kalau diaktifkan akan membuat kamu beku selama 2 detik. Meskipun kamu juga gak bisa gerak, Winter Crown adalah satu-satunya item yang bisa mencegah semua damage yang masuk. Bahkan, Winter Crown juga merupakan bagian dari combo skill pada hero-hero tertentu, seperti Cloud yang bisa ulti sambil Winter Crown. Meskipun WON dan Winter Crown itu kesannya kuat banget, mereka itu bisa di-counter dengan item-item tertentu yang akan kita bahas nanti. Sekarang, ayo kita bahas item defensif terakhir, yaitu Rose Gold Meteor. Rose Gold Meteor adalah item jadi dari Magic Blade. Jadi, item ini punya pasif yang sama. Tapi, stat yang diberikan itu lebih besar. Jadi, item ini akan bagus banget kalau lawan punya Mage Burst seperti Lilia, Aurora, dan Vexana. Item-item defense item damage murni. Tapi item defensif itu juga bisa di-counter oleh item cooldown. Itu karena semua item defensif itu memiliki cooldown yang relatif lama. Contohnya, ulti Alucard punya cooldown selama 35 detik. Karena cooldown WON itu 70 detik, Alucard-nya punya jendela waktu 35 detik sebelum MM-nya bisa WON lagi. Tapi, kalau Alucard bikin item cooldown yang akan kita bahas nanti, cooldown ultinya akan jadi 28 detik. Sehingga jendelanya menjadi 42 detik. Jadi, ayo kita mulai dengan Endless Battle. Selain ngasih cooldown, Endless Battle juga punya pasif. Setiap kali kamu pakai skill, basic attack berikutnya akan semakin kuat. Selain Endless Battle, kita punya War Axe yang punya pasif bernama Fighting Spirit. Pasif ini akan ngasih kamu stack yang akan membuat kamu semakin kuat semakin lama kamu berantem. Bahkan kalau stack kamu penuh, kamu akan dapat true damage tambahan. Tapi, hero yang bikin Endless Battle biasanya gak bikin War Axe dan sebaliknya. Endless Battle itu cocok untuk hero-hero yang menyelipkan basic attack di antara skillnya, seperti Aldous, Link, dan Clean. Sementara War Axe itu cocok untuk hero-hero yang skillnya sakit dan mau bertahan hidup lama seperti Yuzhong, Ruby, dan Nextborg. Meskipun begitu, ada juga hero yang bisa membeli keduanya, seperti Roger dan Alucard. Item cooldown terakhir di MLBB adalah Fleeting Time, yang punya pasif bernama Time Stream. Cooldown skill kamu akan berkurang kalau kamu dapat kill atau assist. Sayangnya, belum ada hero fisikal yang cocok untuk pakai Fleeting Time. Kalau kamu perhatikan, hampir semua item yang sudah kita bahas itu cocoknya dipakai oleh fighter dan assassin. Tapi, kalau kamu mau main MM, jenis item yang harus kamu pahami adalah item kritikal dan item on hit. Item kritikal pertama yang akan kita bahas adalah Hazus Claw, yang punya unik atribut berupa lifesteal. Selain itu, dia juga punya pasif yang akan memberikan attack speed kalau kritikal. Meskipun Hazus Claw bisa bikin kamu gak mati-mati, kamu harus hati-hati
karena Husklaw bisa di counter oleh item yang akan kita bahas nanti. Item kritikal kedua adalah Windtalker, yang punya pasif bernama Typhoon. Pasifnya kompleks, tapi yang perlu kamu ketahui adalah basic attack kamu akan menghasilkan area damage setiap beberapa detik. Tapi yang menarik dari Windtalker adalah stat movement speed yang diberikan. Selain Windtalker, kita juga punya Great Dragon Spear, yang sama-sama memberikan movement speed. Tapi Great Dragon Spear hanya akan ngasih movement speed tambahan setelah kamu ulti. Jadi, Windtalker bagus banget buat MM yang perlu jalan dan rotasi cepat seperti Cloud, Roger, dan Kari. Sementara Great Dragon Spear lebih cocok kalau kamu pakai hero yang perlu movement speed saat war, seperti Clean, Roger, dan Irithel. Meskipun ketiga item kritikal tadi itu sakit, item dengan kritikal tersakit di MLBB adalah Berserker's Fury. Itu karena dia memiliki unique atribut berupa tambahan critical damage. Tapi Berserker's Fury juga punya pasif bernama Doom. Setiap kali kamu kritikal, kamu akan dapat tambahan physical attack selama 2 detik. Sayangnya, item kritikal itu lagi gak meta di MLBB. Kebanyakan MM lebih bagus beli item on hit. Gratis transfer uang ke bank mana aja, di aplikasi GoPay selalu